Halo kelas 8. Hari ini kita belajar tentang pola bilangan bersama Bu Feby. Pola bilangan yang akan kita pelajari hari ini adalah barisan aritmatika. Tiap-tiap bilangan pada barisan aritmatika disebut suku, dilambangkan dengan U. Suku pertama dilambangkan dengan U1 atau A. Suku kedua dilambangkan dengan U2. Suku ketiga dilambangkan dengan U3. Begitu juga seterusnya. Beda pada barisan aritmatika merupakan bilangan yang ditambahkan pada suku tersebut sehingga menghasilkan suku selanjutnya. Beda dilambangkan dengan B. Barisan aritmatika memiliki beda yang tetap antara dua suku berurutan. Perhatikan contoh berikut. Dari U1 ke U2 ditambah 3. 2 tambah 3 menghasilkan 5. Maka bedanya 3. Coba lihat lagi. Dari U2 ke U3 juga ditambah 3. Dari U3 ke U4 juga ditambah 3. Nah, jika antar suku memiliki beda 3 atau selalu ditambah 3, maka berapakah suku kelima? Ya, suku kelima adalah 14. Karena 11 tambah 3 sama dengan 14. Pada contoh ini, bedanya adalah bilangan positif. Apakah mungkin terjadi beda bilangan negatif? Kita lihat contoh berikutnya. 71 ke 67 dikurang 4. 67 ke 63 juga berkurang 4. Maka beda pada barisan aritmatika ini adalah negatif 4. Jika kita lengkapi suku kelima hingga suku ke-10, maka suku kelima 59 dikurang 4 sama dengan 55. Suku ke-6, 55 dikurang 4, 51. Suku ke-7, 51 dikurang 4, yaitu 47. Suku ke-8 dikurang 4 lagi dari suku ke-7, yakni 43. Suku ke-9, 39, dan suku ke-10, 35. Dari contoh pertama dan kedua, maka kita dapat melihat beda bisa bilangan negatif maupun bilangan positif. Perhatikan contoh berikut. Kita bisa menentukan suku kelima tanpa mengisi nilai di suku keempat. Kita perhatikan dulu bedanya yaitu 5. Jika kita menentukan suku kelima dan kita memulainya dari U1, maka lihatlah banyak langkah atau banyak beda yang harus ditambah dari U1 ke U5. 1 kali beda, 2 kali beda, 3 kali beda, 4 kali beda. Perlu ditambahkan 4 kali beda untuk menentukan suku kelima. Kita substitusi nilai U1, yaitu 43, kemudian ditambah 4 kali beda. Karena bedanya 5, maka ditambah 4 kali 5. Hasilnya 63. Apakah untuk menentukan suku kelima harus dimulai dari U1? Tidak. Kita bisa juga memulainya dari U2, U3, U4, dan yang lainnya. Contoh, kita akan menentukan suku kelima, tetapi kita memulainya dari U3. Terdapat 2 langkah atau 2 kali beda dari U3 ke U5. Sehingga U5 sama dengan U3 ditambah 2 kali beda. Ingat,
ditambah 2 kali langkah atau 2 kali beda dari U3 ke U5. Nilai U3 53 ditambah 2 kali bedanya. Karena bedanya 5, maka 2 kali 5. Hasilnya 63. Bagaimana jika kita menentukan suku ke-10 tanpa harus mengisi suku ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, dan ke-9? Kita tinggal menghitung saja banyaknya langkah dari U3 sampai ke U10. Terdapat 7 kali langkah atau 7 kali beda dari U3 ke U10. Nah, nilai U10 sama dengan U3 ditambah 7 kali beda. Dapatkah kamu menentukan hasilnya? Stop video ini supaya kamu dapat menghitungnya. Perhatikan contoh paling bawah. Diketahui suku ke-8 78, suku ke-9 84, dan suku ke-10 adalah 90. Pada contoh ini bedanya adalah 6. Jika kita ingin menentukan suku ke-5 dan dimulai dari suku ke-8, maka kita akan menentukan banyaknya langkah dari suku ke-8 hingga suku ke-5. Ketika maju, maka akan ditambah dengan beda, maka ketika mundur, akan dikurang dengan beda. Dari suku ke-8 ke suku ke-7, dikurang sekali beda. Kemudian dikurang sekali beda, dikurang lagi sekali beda. Maka dari U8 ke suku ke-5, ada 3 kali pengurangan beda. U5 sama dengan U8 dikurang 3 kali beda. Nilai U8 78. Dikurang 3 kali beda, bedanya 6. Maka 78 dikurang 18, hasilnya 60. Kita peroleh untuk mencari suku ke N sama dengan suku ke P ditambah N kurang P dikalikan dengan beda. Pengertian dari menentukan suku ke N sama dengan suku ke P ditambahkan dengan N dikurang P dikali beda dapat kita maknai dari contoh di bawah. Untuk menentukan suku ke-7, kita memulainya dari U1. Berapakah beda yang harus kita tambah dari U1 ke U7? 6 kali penambahan beda. Maka U7 sama dengan U1 ditambah 6 kali beda. Contoh kedua, kita akan menentukan suku ke-9 yang dimulai dari suku ke-4. Terdapat 5 kali penambahan beda, maka U9 sama dengan suku ke-4 ditambah 5 kali beda. Contoh ketiga, kita akan menentukan suku ke-4 yang dimulai dari suku ke-10. Ingat, karena mundur, maka terjadi pengurangan beda. Terdapat 6 kali pengurangan beda, maka suku ke-4 sama dengan suku ke-10 dikurang 6 kali beda. Ke-10 sama dengan suku ke-2 ditambah 8 kali beda. Bagaimanakah cara menentukan suku ke-6? Kita mulai dari suku ke-8. Terdapat pengurangan 2 kali beda dari suku ke-8 ke suku ke-6. Ingat ya, itu mundur. Sehingga suku ke-6 sama dengan suku ke-8 dikurang 2 kali beda. Jika kita ingin menentukan suku ke-6 dari suku ke-10, maka kita akan mengurangkan dengan 4 kali beda. Suku ke-6 sama dengan suku ke-10 dikurang 4 kali beda. Inilah contoh menemukan suku ke N suatu barisan aritmatika. Perhatikan contoh berikut.
Beda pada barisan aritmatika ini adalah 11, karena dari 58 ke 69 ditambah 11. Kita akan menentukan suku ke-9 yang akan dimulai dari suku ke-7. Berapakah penambahan bedanya? Terdapat 2 kali penambahan beda, maka suku ke-9 sama dengan suku ke-7 ditambah 2 kali beda. Kita masukkan nilai suku ke-7-nya dan bedanya. 80 ditambah 2 kali 11. Hasilnya 102. Maka suku ke-9 nilainya adalah 102. Bagaimana jika kita menentukan suku pertama yang dimulai dari suku ke-5? Apakah terjadi penambahan beda atau pengurangan beda? Terjadi 4 kali pengurangan beda. Maka suku ke-1 sama dengan suku ke-5 dikurang 4 kali beda. Hasilnya 14. Perhatikan contoh kedua. Diketahui suku ke-4 65 dan suku ke-5 63. Beda pada barisan aritmatika ini adalah negatif 2. 65 supaya menjadi 63, maka kita kurangkan 2. Diperoleh beda sama dengan negatif 2. Kita akan menentukan suku ke-8 yang dimulai dari suku ke-5. Terjadi 3 kali penambahan beda dari suku ke-5 hingga suku ke-8. Sehingga suku ke-8 sama dengan suku ke-5 ditambah 3 kali beda. Diperoleh hasil suku ke-8 adalah 57. Nah, bagaimana jika kita akan menentukan suku kedua yang kita mulai dari suku ke-4? Terjadi 2 kali pengurangan beda dari suku ke-4 ke suku kedua. Sehingga suku kedua sama dengan suku ke-4 dikurang 2 kali beda. Kita masukkan nilai suku ke-4 dan kita masukkan nilai bedanya. 65 dikurang 2 dikali negatif 2. 65 ditambah 4. Hasilnya 69. Kita akan menentukan beda dan suku ke-n pada contoh berikut. Pada contoh hanya diberitahu suku pertama bernilai 40 dan suku keempat bernilai 55. Dan akan dicari nilai pada suku ke-6. Jika kita mulainya dari suku keempat, maka suku ke-6 sama dengan suku keempat ditambah 2 kali beda. Namun, kita belum mengetahui nilai bedanya. Kita akan cari terlebih dahulu nilai bedanya. Kita lihat dari suku pertama hingga suku keempat terjadi 3 kali penambahan beda. Sedangkan dari suku pertama hingga suku keempat terjadi penambahan nilai 15. Maka dari 3 kali loncatan ini nilainya sama dengan 15. Atau 3 kali beda ini nilainya 15. Maka berapakah nilai 1 kali beda? Ya, nilai 1 kali beda adalah 5. Atau kita sebut bedanya sama dengan 5. Jika kamu ingin mengetahui nilai beda sama dengan 5 benar atau salah, maka buktikan kembali. 40 tambah 5, maka suku kedua nilainya 45. Kemudian tambah 5 lagi, maka suku ketiga nilainya 50. Kemudian tambah 5 lagi, sehingga suku keempat nilainya 55. Tepat ya, suku keempat nilainya 55. Maka benarlah nilai bedanya sama dengan 5. Kita kembali untuk mencari suku ke-6. Suku ke-6 sama dengan suku keempat ditambah 2 kali beda. Suku keempat 55
ditambah 2 kali 5. Hasilnya 65. Maka nilai suku ke-6 adalah 65. Perhatikan contoh kedua. Kita akan menentukan suku kedua, tetapi hanya diketahui suku ketiga dan suku ketujuh. Jika kita ingin menentukan suku kedua, maka suku ketiga dikurang sekali beda. Kita belum mengetahui nilai beda, maka kita harus menentukannya terlebih dahulu. Dari suku ketiga hingga suku ketujuh, terdapat 4 kali penambahan beda, sedangkan nilainya bertambah 24. Artinya, 4 kali langkah ini nilainya sama dengan 24, atau 4 kali beda ini nilainya sama dengan 24. Nilai sekali beda adalah 6. Sekarang kita sudah dapat menentukan suku kedua. Suku kedua sama dengan suku ketiga dikurang beda. 56 dikurang 6. Hasilnya 50. Maka suku kedua nilainya 50. Kita akan membahas penyelesaian masalah berikut. Diketahui suku kedua adalah 25 dan suku kelima adalah 31. Ditanyanya suku ke-20. Barisan aritmatika. Jika kita bayangkan dari suku kedua ke suku kelima, terdapat 3 kali penambahan beda atau 3 kali lompatan. Dan pertambahan nilai dari 25 ke 31 yaitu 6. Diperoleh 3B sama dengan 6. 3 kali bedanya nilainya adalah 6. Maka nilai dari 1 kali beda adalah 2. Sudah kita memperoleh nilai beda, kita akan menentukan nilai suku ke-20. Untuk menentukan suku ke-20, kita mulai dari suku kelima, karena pada soal diketahui suku kelima. Suku ke-20 sama dengan suku kelima ditambah 15 beda. Mengapa harus kita tambah 15 beda? Karena dari U5 ke suku ke-20 terjadi penambahan sebanyak 15 kali bedanya, atau sebanyak 15 kali lompatannya. Kita masukkan suku kelima dan nilai bedanya. Diperoleh suku ke-20 yaitu 61. Sekian pembahasan kita tentang menentukan beda dan menentukan suku ke N pada barisan aritmatika. Sampai jumpa.